warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur ya. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada siang hari ini. Teman-teman ya, anggota Forum MGMP dimanapun berada ya, baik yang ada di Kabupaten Bogor maupun teman-teman lain yang bergabung di Google Meet ini. Yang saya hormati Bapak Kasih, ya, Bapak Kasih Tendik di Kabupaten Bogor, Bapak Maman Nur Fadilah SEMM ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita walaupun dalam perjalanan. Yang saya hormati narasumber ya, Pak Korwas, Pak Dr. Saifullah, baru dalam perjalanan, alhamdulillah bergabung nih. Selamat bergabung Pak Haji, Pak Korwas. Assalamualaikum Pak Korwas. Nah, dalam perjalanan Master Mute ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama, Bapak Ibu mohon maaf, mohon di mute kalau tidak ini ya, supaya tidak suaranya biar fokus ya Pak Ibu ya. Terlebih dahulu kami akan melaporkan selaku pengurus Forum MGMP di Kabupaten Bogor ya, kepada Bapak Kasih Tendik, Bapak Maman Nur Fadilah ya. Kegiatan ini diberi nama dengan pelatihan penyusunan DUPAK. DUPAK itu daftar usul penilaian angka kredit Pak. Nah, ini tahap yang kedua setelah kemarin hari Senin sampai Kamis ya, selama 4 hari itu kami sudah menyelesaikan yang tahap 1, dihadiri kurang lebih 60 orang. Nah, selanjutnya di beberapa WA japri ke saya, masih Pak Darno masih ingin dilanjutkan ya, saya lanjutkan ke tahap yang kedua. Dan alhamdulillah hari ini sudah bergabung 43 ya, 43 orang. Nah, pada intinya kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari ya. Hari ini hari Jumat, Sabtu, Minggu libur, Senin dan Selasa. Nah, intinya Pak Maman, kegiatan ini berisi tentang mempersiapkan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat. Jadi fokusnya para PNS ya, pegawai negeri. Karena memang selama ini kalau yang non PNS belum mendapatkan format seperti apa tata cara untuk kenaikan pangkat, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum di sekolah swastanya. Nah, seperti itu, sehingga teman-teman yang bergabung ini adalah para ASN ya, yang ingin mengajukan kenaikan pangkatnya di berbeda-beda golongan Pak itu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Korwas juga sudah bergabung, selamat bergabung. Nah, untuk efektifnya waktu sekaligus membuka acara ini sebagai pengantar ya, saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kasih Tendik, Bapak Maman Nur Fadilah, sekitar 15 menit atau 20 menit ya, dipersilahkan memberikan sambutan dan pengantarnya mungkin info-info di Tendik ya, terkait dengan karir guru kita. Silakan Pak Maman. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah pada sehat-sehat semua ya. Saya divaksin 2 kali ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baru 2 kali Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walaupun melalui layar jauh tapi dekat di hati. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, betapa pentingnya kita sebagai ASN apalagi jabatan fungsional memahami dan menguasai bagaimana cara membuat DUPAK yang baik dan benar sesuai aturan. Karena hal ini adalah satu syarat untuk kita
beralih menaikkan golongan atau bisa di-mute gak yang lain ya? Berisik banget Pak ya. Ibu mohon maaf ya, harus di-mute dulu ya, Ah, nanti gantian. ya gantian dulu ya, adminnya tolong di-mute dulu. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah hal yang penting, kita sebagai jabatan fungsional memahami cara pembuatan dupa, karena untuk pengembangan karir ke depan, baik itu naik golongan ataupun jabatan selanjutnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama tentang diberlakukannya PP 94 tahun 2021 yang sudah diberlakukan per 31 Agustus. Jadi kita sebagai ASN harus bisa. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak? Kedengaran. Tapi ya bisik banget ya. Ya, Oke, ini saya lanjut. mute. Beberapa Oke. saya mute ya. Oke, sip, saya lanjut ya. Oke, PP 94 tahun 2021 sudah berlaku pada 31 Agustus 2021. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mempelajari dan mencermati serta melaksanakan, karena aturan di PP 94 sangat ketat tentang kedisiplinan. Satu itu, kedua, untuk sertifikasi saya informasikan kembali, untuk tahap 1 ini baru diajukan untuk pencairannya sebanyak 4.041 orang, karena prosesnya tidak bisa berbarengan. Itu pun kita menunggu persetujuan dari kementerian. Proses saat ini sedang saya usulkan surat rekomendasi ke DPKAD, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa cair masuk ke rekening Bapak Ibu semua. Yang ketiga, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu pengurus tentang program vaksinasi. Kabupaten lain, Kota Bogor tetangga kita, mereka sudah level 2. Karena apa? Program vaksinasinya telah di atas 30%. Sedangkan Kabupaten Bogor tidak bisa turun level ke level 2 karena baru 35% orang yang sudah divaksin, sehingga pemerintah pusat belum mengizinkan kita turun level. Ke depan kita harus bahu-membahu, Bapak Ibu, tolong teman-temannya diedukasi, jangan takut untuk divaksin. Insya Allah vaksin ini halal, sudah ada label ada MUI. Jangan sampai nanti terhalang karir Bapak Ibu gara-gara tidak divaksin, tidak boleh mengajar. Ngerinya aturan ini diberlakukan. Ke depan, info yang saya dapat, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dinas pendidikan akan membuat edaran bahwa guru-guru semuanya harus divaksin sebagai persyaratan untuk bisa mengajar. Jadi saya harapkan orang yang belum termotivasi bisa Bapak Ibu edukasikan, bisa Bapak Ibu informasikan bahwa vaksin itu salah satu syarat untuk mengajar. Terus yang pertama, yang kedua, tolong siswa-siswinya diajak dan orang tuanya pun diajak diedukasi supaya mau divaksin, bekerja sama dengan pemerintah mendukung program ini. Mudah-mudahan target yang diminta oleh pusat segera terrealisasi sehingga level PPKM kita bisa turun kepada level 2. Mudah-mudahan jika ada level 2, PTM-nya akan segera bisa meningkat. Yang saat ini berlaku kapasitas 50%, mudah-mudahan kalau kita sudah level 2 bisa meningkat mungkin 70%. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi setiap kegiatan yang dilaksanakan MGMP. Bagaimanapun hal ini sangat positif demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor khususnya, dan mudah-mudahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Banyak hal-hal selain pengetahuan kita dalam dupa, selain pengetahuan itu ada beberapa hal kita untuk menguasai teknologi. Dan saat ini pemerintah pusat sedang memprogramkan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar seperti itulah, seperti apa yang akan kita terapkan di dunia pendidikan Kabupaten Bogor. Tolong, karena sementara pemerintah kabupaten belum bisa mengedukasi atau membintek seluruh peserta Bapak Ibu guru, maka kami mohon bantuannya kepada MGMP untuk dapat mensosialisasikan, memberi informasi dan pengetahuan kepada guru-guru yang lain tentang program
belajar mereka. Yang pertama, yang kedua, bagaimana menjadi siswa-siswi yang berkarakter Pancasila. Tuh. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan kembali. Yang selanjutnya yaitu ke depan, insya Allah, jika akan diterapkan, sepertinya akan diterapkan bahwa kepala sekolah itu akan diambil dari program guru penggerak. Untuk itu, saya harapkan di Kabupaten Bogor banyak guru-guru yang termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Bukan tujuannya untuk menjadi calon kepala sekolah, tapi ingin memajukan dunia pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Karena perkembangan teknologi, perkembangan dunia pendidikan sangat pesat. Sekarang kita sudah tidak lagi dengan revolusi industri 4.0, tapi kita akan menginjak atau meninggalkan revolusi industri 4.0 menjadi revolusi industri 5.0. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mengupdate dan selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilannya sehingga kita tidak ketinggalan dan bisa menyesuaikan dan menjadi yang termaju sesuai harapan Ibu Bupati, menjadi yang termaju dan berkeadaban. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling bersinergi, bisa bersilaturahim, bagaimanapun caranya, selalu kompak, jaga kesehatan, bagaimanapun COVID-19 belum hilang sepenuhnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa jadi endemi, bukan pandemi lagi. Tetap jangan lalai, jangan abai, tapi jangan terlalu ketakutan ya, kecemasan, karena faktor-faktor utama yang seperti pernah saya bahas dulu untuk meningkatkan imun atau kesehatan kita itu bukanlah makanan, bukanlah istirahat cukup, tapi faktor utama adalah hati yang berbahagia itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini dengan hati yang bahagia, hati yang ikhlas. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bintek pelatihan Pak Dopak ya gelombang kedua secara resmi saya buka. Ya, Kurang tepuk tangan lebihnya Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman selaku Kasih Tendik yang sudah membuka acara ini dan menyampaikan ya beberapa informasi terkait dengan perkembangan distrik ya Bapak Ibu, karir Bapak Ibu, Merdeka Belajar, vaksin dan lain-lain Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Pak Maman mohon izin kami harus melanjutkan kegiatan Pak. Jadi hari ini kami bersama dengan Bapak Korwas, Bapak Dr. Haji Saifullah sudah bergabung bersama kami. Beliau akan memaparkan tentang pemberkasan ya, syarat-syarat tentang DUPAK, kemudian pembelajaran. Ya, Oke, siap. Izin lab ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya. Mangga, Assalamualaikum. Mangga Pak Jalan Pak, hati-hati. Ya. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir yang terhormat Bapak Korwas ya, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD ya, selaku Korwas Distrik Kabupaten Bogor. Beliau akan menyampaikan di hari yang pertama ya tentang persyaratan yang harus disiapkan Bapak Ibu ya terkait dengan daftar usul penilaian kredit ya beserta dengan berkas-berkas dan lain-lainnya ya. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak Dr. Sudarno selaku ya penyelenggara ya kegiatan ini sebagai fasilitator yang sungguh luar biasa yang alhamdulillah kegiatan ini sudah 2 kali ya. Tim pertama kemarin sudah selesai 4 hari, kemudian sekarang kelompok kedua. Harapannya mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu juga pada kesempatan ini alhamdulillah di hadapan saya ini sekarang sudah ada berapa Pak? 56? 55 Pak. Ini 55. luar biasa. Dari Sungguh kemarin, luar biasa. ya. Kemarin berapa Pak Darno? Kemarin total hampir 70 tapi yang sampai terakhir ya. Tapi waktu awal hanya 30-an ya, 35. Ini udah 53 Pak kita. Alhamdulillah teman-teman kita semangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya kegiatan ini justru memfasilitasi kita, mengantarkan kita untuk lebih mudah ya. Untuk lebih mudah mengejar hak kita ya, yaitu naik pangkat. Dan tentu saja berdasarkan pengalaman ini teman-teman kita terutama dari golongan 4 ya, 4A ke 4B ke 4C ya, itu rata-rata mereka ya sampai 8 tahun, ada yang sampai 10 tahun tidak naik pangkat. Tapi mudah-mudahan dengan pencerahan seperti ini ya, teman-teman kita akan lebih mudah ya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan dua unsur ya berkaitan dengan pemberkasan ini, karena hakikatnya ada 4 ya, mulai daripada unsur pendidikan, kemudian unsur pembelajaran, kemudian juga unsur berkaitan dengan kegiatan PKB dan penunjang. Tapi yang ditugaskan kepada saya, insya Allah kita akan membicarakan 2 hal ya. Yang pertama berkaitan dengan kepegawaian, kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran. Ya. Baik. Ya. Kelihatan Pak? Ya, belum Pak. Oh, belum, iya. Ya, Bapak Ibu untuk filenya sudah kami share ya di grup. Ya, udah ada ya. Kelihatan Pak? Belum? Belum Pak, belum tampil. Oke. Misalnya enggak ini ya. Ya. Baik, kalau begitu jika Bapak Ibu bisa melihatnya, yang pertama berkaitan dengan pemberkasan itu ya, itu bukti dokumen kepegawaian apa saja yang harus dipersiapkan. Bapak dan Ibu, tentu saja secara umum ya, susunan berkas Dupak kita ini ya, yang pertama berisikan tentang daftar isi, kemudian yang kedua dokumen kepegawaian, kemudian surat tampil ya Pak? Oh, belum lihat. Mohon maaf. Belum, belum ada ya di saya. Belum Pak. Belum ada. Belum. Ini udah saya share. Atau ini yang tanda panah Pak Haji. Udah. Ini kayaknya komputer saya rubah lagi. Oke, pakai ini jendela aja. Nah, pakai ini aja. Kelihatan? Sudah muncul, Pak? Ya, proses. Ya, sudah. Proses. Oke, siap. Sudah muncul? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, ulangi lagi. Sinyal itu, Pak. Kemungkinan sinyalnya ini lemot nih. Jadi ini pemberkasan Dupak yang paling pertama adalah daftar isi, kemudian dokumen kepegawaian, kemudian surat pengantar dari pejabat yang berwenang, pengusul Dupak dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, ini bagi para pengawas, dan kepala sekolah ya bagi Bapak Ibu guru ya. Kemudian fotokopi konversi NIP, ini juga masih ada kemarin, ternyata masih kesulitan teman kita yang mau naik pangkat ini konversi NIP, karena NIP kita ini dulu itu kan ada yang 131, ada 130 kan ya, dan sekarang dikonversi menjadi disesuaikan dengan kelahiran kita ya. Nah, kemudian fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK ini terakhir ini berkaitan dengan PAK tahunan sebenarnya, cuma di Kabupaten Bogor ini bahwa kita PAK ini hanya ditetapkan ketika kita mau naik pangkat saja. Karena
Karena idealnya sebetulnya di beberapa kabupaten lain, kabupaten kota lain, bahwa penetapan angka kredit bagi guru itu ditetapkan setiap tahun, akhir tahun pelajaran. Kemudian PAK terakhir, ini juga penting, PAK terakhir. Ini banyak teman-teman kemarin yang bertanya berkaitan dengan dari mana perhitungannya Pak untuk angka kredit ini? Apakah dari SK yang dikeluarkan, SK terakhir yang dikeluarkan, atau dari penilaian angka kredit? Ya, tentu saja kita untuk menilai angka kredit berikutnya disesuaikan dengan penetapan angka kredit terakhir, bukan dari SK. Karena proses pengeluaran penerbitan SK ini ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan setelah penetapan angka kredit. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ketika mau menghitung ya penetapan angka kredit berikutnya, yang harus diperhatikan adalah penetapan angka kredit terakhir. Nah, kemudian fotokopi SK jabatan terakhir, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga fotokopi penyesuaian PAK jika sudah disesuaikan. Ya, karena ada yang langsung kalau ke Bapak Ibu guru yang yang baru diangkat itu belum punya penyesuaian, itu sudah langsung ditetapkan. Tapi Bapak dan Ibu ada yang dulu itu pernah ada konversi setelah kita ada penggabungan ya. Dulu dari departemen pendidikan, kemudian pernah ke dinas pendidikan. Kemudian bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian penetapan angka kredit. Jadi sekali lagi, kalau yang sudah ada penyesuaian penetapan angka kredit itu difotokopi, kalau yang belum dibuatkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian penetapan angka kredit. Kemudian berikutnya fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru. Kemudian berikutnya fotokopi ijazah. Bagi Bapak Ibu yang belum disesuaikan ijazahnya, ya, baik S1 ataupun S2 maupun S3, maka fotokopi ijazah itu harus ditampilkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ini juga sebagai informasi yang terbaru ini Pak Darno dan teman-teman, karena ijazah ini ya ketika ada musibah kadang-kadang hilang, atau mungkin ada kejadian kebakaran, maka ijazah kita ini kan tidak bisa diganti. Ya. Maka saya sarankan memang ijazah ini sekarang bisa diarsipkan ya secara digital, ya, jadi digital arsip yang sudah tentu saja di Kabupaten Bogor kita punya namanya Bogor ya, jadi berkaitan dengan kearsipan, jadi nanti bisa Bapak Ibu untuk mengamankan ijazah kita ini disimpan di kearsipan Kabupaten Bogor. Kita sudah punya dan nanti itu ijazahnya berlaku karena ada cap dari cyber secara internasional. Nah, kemudian surat izin belajar atau surat tugas belajar bagi yang melakukan penyesuaian ijazah. Ini surat izin belajar ini Bapak dan Ibu berbeda dengan tugas belajar. Jika Bapak Ibu baik izin belajar ataupun tugas belajar, ini harus diselesaikan misalnya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran atau sebelum kita mengikuti perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan yang kita peroleh sekarang ini. Berkaitan dengan surat izin belajar maupun tugas belajar, ini harus dikeluarkan langsung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Bupati. Nah, untuk izin belajar, Bapak Ibu tetap berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Tapi Bapak Ibu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas rutin sebagai guru. Akan tetapi ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas belajar, Bapak Ibu sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dan juga tidak bekerja, fokus saja belajar. Nah, itu ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas belajar. Namun surat izin belajar dan tugas belajar sama-sama harus diselesaikan sebelum kita mengikuti perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan yang kita miliki sekarang.
Namun ketika sudah terlanjur Bapak Ibu, karena banyak teman-teman kita ini ya ujuk-ujuk belajar aja mengikuti kuliah di S1, S2, S3. Itu tidak diakui tetap ijazahnya ketika Bapak Ibu tidak memiliki surat keterangan dari Pemda. Kalau dulu ada namanya surat pengampunan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu ketika Bapak Ibu kesulitan dengan surat izin belajar atau tugas belajar ini, itu harus segera diselesaikan ya 6 bulan atau 4 bulan sebelumnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya, atau di dinas masing-masing, karena kemarin teman-teman kita ternyata ada yang dari luar dinas Kabupaten Bogor, bahkan kemarin ada yang dari Jogja. Kurang tahu nih hari ini ada yang dari luar. Kemudian Bapak dan Ibu, bagi yang tugas belajar itu melampirkan SK pembebasan sementara. Jadi bagi yang tugas belajar, Bapak Ibu minta SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu melapor lagi dan nanti akan dibuatkan SK pengangkatan kembali setelah selesai tugas belajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fotokopi sertifikat pendidik. Ini juga penting ya, sertifikat pendidik. Kemudian penilaian prestasi kerja. Ini PPK 2 tahun terakhir. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja Bapak Ibu. Itu harus selalu dikumpulkan dengan baik ya. Bukan hanya berkaitan dengan PK guru ini, bukan hanya rekapnya saja, tapi Bapak Ibu harus melengkapkan, melampirkan dengan deskripsinya. Bahkan penilaiannya dari mulai 1A, 1B, 1C-nya itu semua dilengkapkan. Itu berkaitan deskripsi, bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana kegiatan inti, bagaimana melakukan penilaian, itu lengkap semuanya. Karena urutan bukti fisik laporan PK guru untuk lampiran Dupak ini ya, yang pertama adalah laporan dan evaluasi PK guru kelas ya, atau mata pelajaran dengan kolom persetujuan antar penilai dan guru yang dinilai. Ya, siapa? Kalau Bapak Ibu guru ya dinilainya oleh kepala sekolah ya oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dinilainya oleh pengawas pembina. Kemudian yang kedua, format penghitungan angka kredit hasil PK guru kelas ya, itu berkaitan dengan PK guru, nilai PK guru ya. Skalanya skala 100 itu di lampiran D. Jadi yang paling penting bahwa lampiran ini harus dilengkapkan dari mulai kolom 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan format hasil nilai per kompetensi yang memuat skor ya per indikator dalam satu kompetensi untuk semua kompetensi ya, untuk guru kelas semuanya. Pokoknya ada 14 kompetensi yang tentu saja Bapak Ibu sudah memilikinya. Tinggal sekarang bagaimana laporan penilaian kinerja guru ini kita siapkan. Nah, itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu berkaitan dengan PK guru yang seringkali dari tahun ke tahun itu tidak lolos gara-gara PK gurunya tidak lengkap. Ya, biasanya Bapak Ibu ketika kita mendapatkan nilai itu ya, kita diabaikan di mana saja disimpannya. Dan insya Allah bagi Bapak Ibu masih ada waktu ya untuk periode sekarang ini ya, memang minggu-minggu ini harus sudah segera dikumpulkan. Bahkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini hendaknya tanggal 20 kemarin harus sudah dikumpulkan di Dinas Kabupaten. Sekalipun masih ada toleransi karena insya Allah diperkirakan sekitar minggu pertama di bulan November itu untuk persiapan sidang. Bagi Bapak dan Ibu yang periode April sekarang tidak sempat ya dipersiapkan untuk periode bulan April berikutnya. Kemudian ini kelengkapan usul penilaian dan penerapan angka kredit jabatan profesional dari golongan 3A sampai guru madya. Ya, ini juga harus disiapkan. Ya. Sama ini dupak dan bukti fisiknya disusun dengan urutan sebagai berikut. 1 dupak dulu, kemudian format sesuai dengan lampiran. Ya,
peraturan bersama manajemen ini masih menggunakan BKN nomor 03 ya, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih ya, nomor 14 tahun 2010. Kemudian yang kedua, surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Ini juga harus dilengkapinya itu. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan kepesertaan berkelanjutan. Ini berkaitan dengan PKB. Dan ingat, untuk PKB ini Bapak Ibu bukan mengumpulkan sejumlah sertifikat ya, akan tetapi Bapak Ibu dibiasakan menjalankan setiap kegiatan baik workshop ya atau diklat lainnya itu harus dibuatkan laporannya secara rutin. Mulai dari dituliskan, mulai dari jenis kegiatannya apa, tempatnya di mana, pelaksanaannya kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian tujuannya apa. Kemudian narasumbernya juga dituliskan. Kemudian dampak ya. Tujuannya apa, dampaknya apa. Setelah mengikuti Bapak Ibu dalam kegiatan itu, apakah sudah disosialisasikan kepada teman-teman atau tidak. Itu harus secara rutin Bapak Ibu menyusun laporan pengembangan kepesertaan berkelanjutan ini. Ya, namun biasanya kita ini baru dicari ketika kita dibutuhkan mau naik pangkat saja. Makanya saran saya memang usahakan secara rutin dilakukan oleh kita untuk membuat pelaporannya untuk setiap kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru. Itu berkaitan dengan penunjang kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ini dokumen kepegawaian disusun seperti berikut tadi ya. Surat pengantar ya, kemudian fotokopi konversi, fotokopi surat laporan hasil penilaian yang saya sampaikan, kemudian fotokopi pak terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi penyusunan pak jika sudah disesuaikan, fotokopi SK penyusunan jabatan fungsional guru jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum tadi tetap harus disiapkan surat keterangan atau surat pernyataan. Kemudian yang berikutnya fotokopi ijazah S1, S2 ataupun S3. Yang tadi yang izin belajar dan tugas belajar harus dibedakan. Bagi tugas belajar yang melampirkan SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali itu harus dilengkapi. Kemudian fotokopi sertifikat penilaian prestasi kerja tetap sama yang tadi PPK ya. Tapi PPK ini yang seringkali Bapak Ibu guru seringkali tidak naik pangkat. Dan khusus untuk Bapak Ibu kepala sekolah, memang ini ada dilema ketika alih tugas kepala sekolah yang dulu awalnya adalah bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tapi ketika berubah definisinya bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga tupoksinya bahwa hanya 3 saja yang dikembangkan, yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama berkaitan dengan supervisi manajerial, kemudian supervisi akademik, dan yang ketiga kewirausahaan. Namun ternyata dalam penilaian kinerja untuk kebutuhan kenaikan pangkat masih menggunakan permen yang lama, yang sesuai dengan dikatakan di sini. Artinya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah masih tetap harus mengumpulkan dan melaporkan penilaian kinerja gurunya. Ini yang seringkali dilema. Karena itu mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang dan penghambat untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya ini dari golongan 3A sampai 3B tadi hampir sama yang disampaikan pada prinsipnya itu. Kemudian ini dari 3 sampai 4 E ya. Ini pada prinsipnya sama, nanti sampai kepada penilaian PPK harus disiapkan ya. Dan ini berkaitan dengan dokumen ya, persyaratan penilaian angka kredit ya,
sama tadi yang harus diinikan. Tapi ada satu yang mesti menjadi catatan, itu bagi Bapak Ibu yang ijazahnya belum disesuaikan, tentu Bapak dan Ibu harus memperhatikan tentang polap perguruan tingginya apakah masih ada izinnya atau tidak, sudah terakreditasi atau tidak, itu harus dibuatkan surat keterangan dari perguruan tinggi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini dokumen persyaratan penilaian angka kredit yang tertera di hadapan Bapak Ibu ini adalah persyaratan yang sesuai dengan edaran yang beberapa waktu disampaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kepada sekolah-sekolah, bahwa dokumen pegawaian itu yang pertama fotokopi sah ya, jadi PAK terakhir yang sah. Ini tentu saja pernah ada ya pengalaman kelabu ya di kita ini, dulu pernah ada penerbitan PAK, ternyata begitu mau diusulkan untuk penerbitan SK-nya, ternyata PAK-nya tidak terdaftar di kementerian. Karena itu Bapak dan Ibu harus berhati-hati ya ketika Bapak Ibu mengusulkan kepada siapa ya, siapa yang bertanggung jawab itu harus jelas. Makanya surat pengantar itu harus jelas. Karena di kita ini ya khususnya Jawa Barat sudah pada tahun berapa, sekitar ya 10 tahun yang lalu ya, itu ada kejadian PAK yang dimiliki oleh teman-teman kita ternyata dinyatakan palsu. Karena PAK ini ketika mau diterbitkan SK-nya itu harus dicek ya. Jadi harus diregistrasi di kementerian di Jakarta. Apakah PAK itu ada atau tidak? Nah, itu makanya yang PAK yang tidak teregistrasi di kementerian itu dinyatakan palsu. Nah, itu berhati-hatilah. Kemudian makanya di sini bahasanya fotokopi sah PAK terakhir. Kemudian berikutnya adalah fotokopi sah SK pangkat terakhir. Ini juga harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian fotokopi sah SK inpasing jabatan fungsional guru, kalau yang punya inpasing, ini juga kadang-kadang inpasing ini ada yang punya, ada yang tidak. Kemudian fotokopi sah SK CPNS dan PNS bagi kenaikan pangkat pertama. Fotokopi sah STTPL nih, prajabatan dan induksi bagi kenaikan pangkat pertama. Bagi Bapak Ibu guru yang baru naik pangkat pertama, yakinkan ya satu Bapak Ibu sudah pernah diinduksi. Ya. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa Bapak Ibu sudah menjadi PNS ya. Artinya sudah 100% gajinya ya, dan juga sudah mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya fotokopi sah SK mutasi. Nah, ini jika mutasi setelah SK terakhir ya. Makanya ini berkaitan dengan surat atau surat keterangan kegiatan Bapak Ibu bekerja itu harus disesuaikan. Kalau ada mutasi, lampirkan surat mutasinya. Ya, ada sekolah ke sekolah. Kemudian fotokopi sah SKP 2018 dan 2018. Ini juga sasaran kerja pegawai, janji Bapak Ibu, yakinkan dari mulai ini seringkali juga salah ini. Di SKP ini kita, penilaian kita ini adalah di minggu terakhir di bulan Desember ya. Nah, kemudian SKP itu juga dimulainya di bulan Januari. Jadi karena bukan tahun ajaran, titik mangsanya, tapi harus tahun anggaran. Ini yang seringkali dirubah dari kepegawaian dan dikembalikan kepada Bapak Ibu karena titik mangsa SKP seringkali salah. Kemudian fotokopi sah sertifikat pendidik. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang baru diangkat ya, diangkat CPNS, kemudian baru mulai untuk kenaikan pangkat setelah PNS, maka yakinkan Bapak Ibu satu tadi surat sudah diinduksi, sudah ada prajabatan dan sudah bersertifikat. Kemudian fotokopi sah SK kepala sekolah bagi kepala sekolah, fotokopi SK Wakasek ya, ini SK kepala perusahaan, kemudian yang mengeluarkan jam wajib mengajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang di SD, kalau hari ini ada yang di
bekerja Bapak Ibu di SD, itu untuk di SD itu tidak ada wakasek, baik untuk wakasek bidang apa ataupun pergerakan tidak ada ya, karena di SD itu adalah guru kelas, sementara di SMP ataupun SMA itu angka kreditnya diberikan kepada Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan sebagai wakasek atau SK Kepala Kependudukan. Kemudian berikutnya adalah fotokopi ijazah, transkrip nilai, ini legalisir perguruan tinggi ya. Kemudian izin belajar, kolab dikti, dan akreditasi kampus. Ini karena kemarin ada beberapa teman yang ketika naik pangkat dan sudah lolos, tapi belum bisa dilengkapi dengan izin perguruan tingginya. Bahkan perguruan tingginya sudah tidak ada. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu ya, ketika mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakinkan satu, perguruan tinggi itu izinnya jelas. Kemudian yang kedua, jurusan yang diambil harus linear. Kemudian yakinkan yang ketiga, bahwa jurusan yang kita ambil itu sudah terakreditasi. Karena ketika belum terakreditasi, maka ijazah yang dimilikinya, terutama bagi yang belum CPNS, tidak bisa digunakan untuk menjadi PNS ya, dan kenaikan pangkatnya juga ditunda. Nah, itu yang berkaitan dengan kepegawaian yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan dan tugas tentu, fotokopi, legalisir dalam satu bundel. Jadi dipisahkan tadi. Kepegawaian satu berkas, kemudian berkas yang kedua berkaitan dengan pembelajaran ini, satu ada surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan dan tugas tentu. Tentu saja dari kepala sekolah kalau Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua, SK pembagian tugas mengajar dan jadwal pelajaran setiap tahun harus dilampirkan. Makanya Bapak dan Ibu, khusus untuk SK pembagian tugas mengajar, ini juga seringkali kita tidak memperhatikan dasar hukum. Ya. Jadi dasar hukum dalam penerbitan SK pembagian tugas juga harus diperhatikan yang lebih update. Ya. Jadi setiap tahun SK pembagian tugasnya dan jadwal pelajarannya itu harus dikumpulkan. Dan ketika mau naik pangkat harus dimasukkan ke dalam berkas sebagai lampiran. Kemudian penilaian kinerja guru lengkap dengan dokumen 1A, 1B, 1C, dan 1D yang tadi saya sampaikan setiap tahun itu lengkap dengan deskripsinya. Apa yang menyebabkan tidak lolos di dalam penilaian kinerja guru? Seringkali Bapak dan Ibu guru ya itu copy paste dalam deskripsinya. Padahal kegiatan pembelajaran tentu saja dari setiap saat akan terus berkembang dan memiliki media pembelajaran yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Karena itu akan dianggap logis ketika deskripsi yang dituliskan oleh tim penilai dalam penilaian kinerja guru itu ideal sesuai dengan kenyataan. Kemudian berikutnya adalah SK kepala sekolah, ini juga harus dipersiapkan ya. Kemudian penilaian kinerja kepala sekolah, PKKS setiap tahun, ini juga harus dipersiapkan. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi PKKS juga disepakati nanti mana yang akan digunakan ya. Karena PKKS itu penilaian kinerja kepala sekolah yang berdasarkan penilaian yang baru ya, sungguh luar biasa ya. Yang tadi Pak Kasih bilang ada tingkat kehadirannya, ada penilaian dari guru, ada penilaian dari komite, ada penilaian dari peserta didik ya, ada penilaian juga dari atasan. Jadi semua itu lengkap semua. Kemudian yang berikutnya adalah SK tugas tambahan, itu yang tadi wakil kepala sekolah, wakil perusahaan yang mengalih jam pengajar. Kemudian yang terakhir penilaian kinerja tugas tambahan setiap tahun. Ini juga yang harus dipersiapkan oleh kita. Baik, Bapak dan Ibu ya, itu sebagai penjelasan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan
kepegawaian, kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran. Sementara untuk yang lain berkaitan dengan penunjang dan PKB disampaikan oleh yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada Pak Korwas. Tepuk tangan Pak Ibu. Ya. Bapak, ya. Oke. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan resen, kemudian ada chat ya. Kita buka dulu yang chat dulu ya. Pak Haji, kita lihat dulu yang di chatnya. Ya. Ini dari Bu Titin Suwartini. Ya. Pak, laporan PKG format 1D untuk naik ke 4A atau 4B minimal nilainya berapa? Ini teknis ya Pak? Ya. Yang mana nih PKG? Oh ya 1D ya. PKG itu Pak, 1D, 1C, 1B yang lampiran-lampiran itu. Ya. Ya silakan Pak Haji. Mana Bu Titin? Bu Titin. Mana Bu Titinnya? Mana Bu Titinnya? Buka kamera. Halo. Apa terpental apa? Ya. Peserta kita 68 Pak Haji nih. Oh iya. Bu Titinnya nggak ada ya? Atau terpental apa gimana nih? Ya baik Bu Titin, berkaitan dengan PK guru yang dulu yang tidak lolos itu rata-rata hanya melampirkan rekapannya. Sementara ya kita ini ada 14 komponen ya, dari 4 aspek ya, mulai pedagogik juga ya, kemudian profesional, kemudian sosial dan kepribadian, itu semuanya harus dinilai ya. Itu ada pada format penilaian kinerja guru. Nah, karena itu saya sarankan semuanya yang 14 indikator itu semuanya terisi dengan jelas. Tapi rata-rata di dalam menuliskan deskripsi, misalkan karena pengamat mungkin tidak jeli ketika melihat bagaimana cara guru membuka pelajaran, bagaimana cara guru melakukan kegiatan inti, bagaimana cara guru menutup pelajaran, itu dituliskan dalam deskripsi. Memang dalam deskripsi idealnya, misalkan cara membuka belajar Ibu Titin, itu secara ideal memang ada 5. Misalkan kalimat yang pertama adalah mengkondisikan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan sebagai apersepsi. Kemudian yang ketiga, misalkan memberikan motivasi. Kemudian yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, misalkan menyampaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Secara ideal hanya ada 5. Tapi ketika pada kenyataannya misalkan bagaimana guru itu melakukan apersepsinya, dibuatkan deskripsi secara rinci, itu akan lebih memberikan keyakinan kepada tim penilai bahwa PK guru ini benar-benar disusun dengan baik, bukan copy paste. Kemudian di dalam kegiatan kedua, misalkan dulu dikembangkan dengan EEK, ya, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Seringkali Bapak Ibu guru tidak tahu eksplorasi itu apa. Eksplorasi itu adalah kegiatan penggalian sejumlah data, sejumlah informasi. Dan cara mengajar guru dalam kegiatan inti untuk menggali informasi berbeda. Bisa melalui kegiatan membaca buku, bisa melalui kegiatan pengamatan, bisa juga dengan menyimak video, bisa juga melalui penggalian itu tanya jawab, macam-macam di situ. Jadi mustahil, tidak logis ketika guru menggali informasi itu hanya seperti begitu-begitu saja, sehingga pada tahun ke-1 sama, tahun ke-2 sama, tahun ke-3 sama, tahun ke-4 sama, maka itu yang biasanya menjadi tidak lolos. Itu tolong diperhatikan itu. Kemudian yang berikutnya misalkan elaborasi. Elaborasi itu bagaimana kegiatan guru mengekspresikan, bagaimana kegiatan siswa mengekspresikan hasil kegiatan elaborasinya. Bisa secara bergiliran ke depan, bisa
berkelompok, bisa ketua kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat dari kegiatan penggalian datanya. Baru nanti konfirmasi penguatan. Dan ini adalah kalimat-kalimat ini dalam bentuk deskripsi harus memberikan penjelasan. Nah, tapi secara rincinya memang harus memperhatikan yang 14 indikator yang ada di dalam 4 kompetensi yang tadi itu harus benar-benar dilihat ya secara detail per indikator dalam kegiatan itu. Itu terima kasih Ibu Titin yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak ya atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, nih nambahin sedikit, kalau dalam PKG itu kan ada 4 kriteria Bapak Ibu ya. Ya, Maksudnya mungkin kan ada sangat baik, cukup, dan buruk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Possible. kalau ya minimal baik ya, kalau baik kan bisa 4 tahun itu rata-rata. Tapi kalau cukup itu 75% cukup lama Bapak Ibu. Oleh karena itu supaya Bapak Ibu bisa baik dan sangat baik, nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Korwas tadi, Bapak Ibu harus kuasai, Bapak Ibu ya, menampilkan performance, Bapak Ibu ya, yang profesional gitu, supaya sangat baik kan 125% itu, jadi kan tinggi, Ya. Bapak Ibu ya. Seperti itu dalam perhitungan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi di chat. Berikutnya Bu Mursiahtun, Yulianingsih. Coba mana ini Bu Mursiahtun? Mana, Oh ya, Mursiah? silahkan Bu, disampaikan nih maksudnya, Pak. Yo, dibuka ininya apa? Mix-nya. Mana? Mix. Ibu Silakan, Bu. Mursiah? Oh, Bu Masrah. Bu Mursiahtun. Mana Ya. Bu Mursiah? Silakan Bu, dibuka mic-nya Bu. Iya, Pak. Ya. Yo, siap. Mana? Oh, Mursiatun Yulianingsih. Iya. Ya. Mangga Ibu. Ya, mangga. Dari mana Ibu? Saya dari Dari mana, Panjang, Ibu? Pak. Dari Parung Panjang. Dari mana? Oh, Parung Panjang. Parung Ya, Panjang. jauh juga Bu ya. Iya, Pak. Oke. Hujan di sana Bu? Agak redup, Pak. Belum hujan. Agak redup. Ya, jalannya bagus ya. Iya. Yang akan saya Iya, Pak. tanyakan, yang pertama, silakan. apakah kenaikan pangkat harus selalu 4 tahun? Tolong jelaskan. Iya. Yang kedua, untuk Wakasek yang sekarang itu yang diakuin itu kan ada 3 macam ya Pak, yaitu Wakasek kurikulum, kesiswaan, dan sarpras. Nah, yang SK-nya itu apakah SK dari sekolah atau SK dari dinas pendidikan atau dari bupati gitu? Karena pengalaman ketika mau memasukkan ke Dukpak itu saya pribadi bingung SK yang mana gitu. Katanya kalau SK dari sekolah tidak terpakai gitu. Jadi minta tolong jelaskan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Mursiahtun ya. Apakah kenaikan pangkat harus selalu 4 tahun? Jawabannya tentu saja tidak. Bagi ibu dan bapak yang memiliki keistimewaan, misalkan satu menjadi guru teladan, ya sekurang-kurangnya tingkat kabupaten, ya apalagi kalau tingkat provinsi atau tingkat nasional, ibu tidak harus menunggu 4 tahun. Yang paling penting ibu bisa mencukupi jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya. Jadi paham Ibu? Kemudian yang kedua, ibu memiliki ijazah, ya, ijazah yang linier, ya, yang bisa memenuhi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Ya. Kenapa cenderung kita harus selalu 4 tahun? Ya, jawabannya karena bapak ibu guru untuk mengumpulkan angka kredit dari tahun ke tahunnya itu sangat sulit untuk mengumpulkannya, ya. Karena itu idealnya memang kita bisa menghitung sendiri, bukan hanya oleh tim penilai, ya, tapi bapak ibu bisa mengumpulkan angka kredit tahunan. Yang tadi saya sebut harus membuat laporan hasil penilaian angka kredit yang penting. Tapi untuk Kabupaten Bogor itu memang belum tahunan. Rata-rata kita ketika mau naik pangkat baru, ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan peng-SK-an, ya. Bukan hanya peng-SK-an Wakasek, ya.
wakasek bidang ya. Biasanya cukup untuk di sekolah itu adalah kepala sekolah. Tentu saja diketahui kan, ada yang mengetahui di situ siapa? Ada pengawas ya, ada dinas pengawas pendidikan itu sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan. Jadi diketahui oleh pengawas ya. Nah, ini yang yang diperlukan oleh wakasek mendapatkan SK ya, itu biasanya diberikan oleh kepala sekolah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Hatur nuhun Ibu ya. Ya, sami-sami. Ya, Pak Ibu, berikutnya di chat ya, Ibu Triyanti. Mana Bu Triyanti? Mana Bu Triyanti? Halo. Oh ini. Oh ya. Triyanti. Ibu dari mana Bu? Sampaikan Bu. Dari mana dari Ibu? SMP 1 Kemang Pak. SMP 1 Kemang. Oh dari Kemang. Oh ya deket lah. Ya. Ya Mangga. Ya. Baik Gimana, Pak, Bu? terima kasih sebelumnya Pak Darno. Mohon izin bertanya Pak. Untuk kenaikan pangkat, misalnya saya mau naik pangkat, terus saya sudah melaksanakan pendidikan S2. Ketika saya mengajukan kenaikan pangkat, apakah saya harus melampirkan surat izin pencantuman gelar atau cukup ijazah dan berkas lainnya saja? Karena teman-teman saya yang naik pangkat ini harus mencantumkan itu gitu. Itu Pak, itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu ya. Yang pertama ketika Ibu mau melakukan penyelesaian ijazah. Berkaitan waktunya tadi ya Bu ya, tidak harus selalu 4 tahun. Yang penting Ibu bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, apakah harus diusulkan bersamaan dengan pencantuman gelar? Tidak harus. Secara otomatis Ibu penetapan angka kreditnya yang dilampiri ijazah yang dilegalisir, perguruan tingginya jelas, ya ada izin operasionalnya, ada akreditasi jurusannya, ada forlabnya, itu Ibu langsung ya gelarnya akan secara otomatis. Namun ketika Ibu sudah dihitung angka kreditnya ya dan Ibu lolos ijazahnya dihitung, tiba-tiba dalam SK Ibu tidak dicantumkan itu gelarnya. Maka Ibu mengajukan yang kedua adalah surat permohonan pencantuman gelar ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Ya, bisa dipahami Ibu? Ibu Tri? Ya, terima kasih Pak. Oke, sudah paham. Ya. Sudah sekarang Ibu golongan berapa Bu? Saya golongan 4A Pak. 4A mau ke 4B sekarang. Yang sekarang Ibu mau naik pangkat yang sekarang atau kapan? Iya, enggak, ini kan saya baru 4A menaik pangkat. Oh, nah, terus teman-teman kebetulan saya kemarin ketika ke 4A saya tidak menyertakan S2 saya karena angkanya sudah cukup gitu Pak. Jadi untuk ke 4B lah buat tabungan gitu bisa ya Pak ya? Nah, ini usahakan jangan seperti itu ya. Ya, ijazah itu disesuaikan ketika Ibu akan mengajukan pangkat yang kemarin ya. Jadi ini khawatir ada yang kelewat. Apalagi kalau Ibu sertifikat, ijazah masih dimaklumi. Tapi ketika Ibu merasa cukup untuk naik pangkat sekarang, sertifikat Ibu sangat banyak ya. Di masa Ibu naik sekarang nih periode April misalnya yang sekarang, oleh Ibu ditunda dulu untuk periode Oktober nanti. Nah, itu sejumlah sertifikat yang ditunda oleh Ibu nggak laku. Karena sertifikat kalau itu akan, nah makanya ijazah masih dimaklumi. Harusnya idealnya kemarin dimasukkan saja, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Jadi ijazah itu juga harus segera dimasukkan ya. Jangan sampai nanti ada kesan Ibu menyimpan dokumen itu setelah Ibu kenaikan pangkat. Kapan ini izin belajarnya? Nah nanti takut ada pertanyaan seperti itu ya. Makanya juga buat teman-teman semuanya, tolong ketika ada ijazah yang sudah ada di kantong kita, sertifikat dalam sejumlah kegiatan diklat ataupun workshop, jangan ditunda untuk kenaikan angka kredit berikutnya. Ajukan saja semuanya. Karena ketika mau naik pangkat berikutnya, itu nilainya menjadi 0 semua. Tetap kebutuhan karya tulis harus itu yang dibutuhkannya, ya. PK guru harus itu yang dibutuhkannya, ya. Ini saran buat semuanya.
ya. Jangan dibiasakan menyimpan ya dokumen-dokumen yang berharga untuk kenaikan pangkat, nanti khawatir angka kreditnya tidak dinilai. Hatur nuhun Ibu ya. Aduh, ya Pak. ya. Mangga Ibu. Ya, oke. Mangga. Dilanjut. Oke, masih ada di chat Bu Eni Sulandari. Bu Eni Sulandari. Mangga Ibu Eni, Mana udah Bu Eni kelihatan nih? fotonya. Ya, Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari Cilacap, dari mana, Pak, Bu? Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Waduh. Cilacap. Ini bahasa apa? Bahasa Jawa, Bu, sana? Saya Cilacap bahasa Sunda ada, Pak? Indonesia saja. Ya kalau saya bukan bahasa asli Indonesia, orang Cilacap, Bangga, Pak. Ya. Ya. Teman orang pindah mana, ke Bu? Cilacap, ya. Oh, Saya pindah ke aslinya sih ini Cilacap Pak aja, ya. Sukoharjo Solo, tapi suami orang Cilacap jadi pindah ke Cilacap. Iya. Iya. Terima kasih, Mangga Ibu. Gimana Ibu Eni? Ya, mau menanyakan kalau yang golongan 4A itu masih di kabupaten ya Pak untuk berkas-berkasnya. 4A mau masuk sampai ke golongan 4B 4A masih itu di kebetulan kabupaten. Ya. Iya. Nah, kalau Pak mau ke 4C itu bagaimana Pak ini berkas-berkasnya, misalnya kita kan punya buku, terus ada PTK, itu tuh menilaikannya kemana? Yang masih belum paham. Nanti untuk karya tulis ya tetap nanti disertakan ya, kalau Ibu mau ke 4C itu tetap ke Jakarta. Kemarin ini memang ada dua tempat ya. Yang satu ada ke Kemendikbud ya, kemudian ada yang ke Dikti digabung. Ya, termasuk kepala sekolah itu waktu itu udah dipindah ke Dikti, apalagi kepala sekolah yang baru ya. Nah, digabung di situ. Kemudian kalau di antara Bapak Ibu ada yang pengawas TK SD itu masih berkasnya ada di Kemendikbud, belum dipindahkan. Ya, tapi pengawas yang baru nantinya kayak Pak Darno udah jelas, ada pengawas SD, pengawas SMP ya, SMA, SMK itu sudah didikti semua di perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan penilaian itu tetap digabungkan Ibu, nanti akan dipisah setelah penilai karya tulis itu timnya dari perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu guru tetap digabung di situ. Nanti tim penilainya beda-beda ya. Ada yang ahli PTK oleh PTK nanti ya, yang ahli PTS ada karya tulis yang lainnya ya. Jadi itu yang akan dilakukan. Kemudian yakinkan Ibu, saya kasih tahu yang pertama, karya tulis yang Ibu buatkan itu yakinkan sudah ber-ISBN atau belum. Itu yang harus dipersiapkan ya. Sudah ber-ISBN atau belum. Ya kalau sudah jadi jadi satu berkas itu ya Pak ya. Biasanya kan kalau kebetulan di tempat kami itu sebelum naik pangkat itu menilaikan dulu hasil karyanya. Terus nanti kalau di saat mau naik itu tinggal sudah ada surat 1 lembar kalau itu sudah dinilai oleh tim penilai begitu. Misalkan PTK sudah ada tim penilainya, dinilaikan dulu. Jadi nanti kalau pas maju Dupak itu mau maju Pak itu sudah ada nilainya begitu Bapak. Tapi kalau yang 4B ke 4C itu saya masih bingung ini harus dibawa kemana. Kemarin juga mau sama. Ibu pakai PO Box aja. Sudah ada langsung ke kementerian Bu ya. Berarti ngirimnya langsung ke sana, rangkapnya langsung ke sana. Satu aja dulu untuk ke sana itu. Satu aja ya Pak. Satu aja. Terus yang ke sana itu Ibu nanti ya, Ibu masuk ke sekretariat dulu. Nah, dari sekretariat nanti ada khusus bagian TU-nya, dan itu yang akan menjadi mengadministrasikan semuanya. Yang nanti akan diarahkan karya tulis Ibu masuk kemananya. Itu jadi dari sekretariat langsung kepada kepanitiaannya, dari panitia nanti dikirimkan lagi ya. Bagi Ibu yang sudah golongan 4D mau ke 4E itu ada 2 cara Ibu nanti ya. Jadi ada yang ketika lolos Ibu ingin mendapatkan lisensi lagi, itu diuji kayak Ibu di ujian disertasi atau disertasi Ibu nanti kayak sidang S2 atau S3 nanti. Jadi 2 kali Ibu kalau mau lisensi itu ya.
Tapi kalau untuk buku Ibu hanya ke 4C saja cukup dinilai oleh tim. Ya. Dan Ibu bisa mengecek lulus dan tidaknya di ada informasinya berkaitan dengan itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. Oh itu satu lagi Ibu Eni ya. Itu Ya. buku yang ini tidak cukup nanti hanya dari penerbit yang beri-ISBN saja, tapi harus dilengkapi diketahui oleh Dinas Pendidikan. Oh, berarti minta pengantar dulu nih Pak. Minta pengantar atau memang dari Korwas lah minimal. Korwas memberikan pengantar. Oh iya. Bahwa itu benar-benar karya Ibu, ya. Oh, Korwas atau Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, mangga. Oke, terima kasih. Berikutnya yang di chat ya, Ibu Siva R. Dari Ibu mana nih? Siva, halo. Bu Siva mana ya? Bu Siva. Pak terpental. Yang lain aja Pak. Yang lain dulu ya. Bu Nini Suherti, silakan. Mana Bu Nini? Iya. Mana Bu Nini? Iya. Saya Mangga Pak. Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini ada. Dari mana dulu Ibu? Oh ini saya dari SMPN 1 Kemang sama dengan Bu Tri Pak yang tadi. Oh sama dengan Mas Sri. Ya, mangga. Kebetulan kita lumayan banyak ini ikut ikut dalam pelatihan ini ya. Ya, antusias ya. Antusias ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ya. Maaf, kebetulan saya sebenarnya memang lagi pengajuan ya Pak ya. Yang sekarang Bu, yang periode sekarang? Ya, periode sekarang. Sudah dikumpulkan berkasnya? Sudah Pak, Insya Allah sudah. Udah ada yang beberapa yang mengikuti. Nah, masih bisa Ibu, masih ada waktu, silakan karena nanti diperkirakan minggu pertama di bulan November itu ya. November. Minggu pertama untuk sidangnya itu. Tapi berkas harus segera dari sekarang. Mangga Ibu, kalau ada yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya tanyakan ya Pak ya mengenai sertifikat Pak. Memang kalau saya memang sudah lama ya sebenarnya yang Bapak bilang tadi untuk kenaikan untuk 4B ini banyak banget ya karena syarat-syaratnya memang begitu berat, kompleks lah ya. Kompleksitas ya. Nah kemudian kita kan memang banyak yang melakukan pelatihan atau MDMT yang lama-lama dulu gitu. Karena memang kita tidak membuat secara jeli gitu untuk laporan pengembangan dirinya. Iya. Dan kemudian kepala sekolahnya memang sudah banyak ganti-ganti ya Pak ya. Iya. Bisa kita membuat laporan pengembangan diri itu ditandatangani oleh kepala sekolah yang sekarang. Yang baru, iya. Kepala sekolah yang lama kan sulit ya gitu. Jadi untuk sertifikat ya Pak ya itu. Oke. Apakah hanya di sertifikat aja, kemudian yang untuk yang lainnya bagaimana? Itu aja ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani ya Pak apa? Bu Nini ya, terima kasih Bu Nini ya. Yang pertama berkaitan dengan sertifikat. Sertifikat yang diakui ya, yang mendapatkan nilai 1. Minimal kegiatan dilakukan selama 30 JP. Dan minimal tingkat Kabupaten Bogor, tingkat kabupaten dan yang menandatangani kepala dinas. Minimal itu. JP-nya 30 JP. Selain itu tidak dapat ya, tidak bisa dihitung angka itu. Kemudian sertifikat yang dipakai tidak bisa sertifikat yang sudah pernah dimasukkan ke angka kredit 1. Kemudian yang kedua sertifikat yang masanya ya dibuatkannya yang tadi disimpan kayak Ibu itu, artinya ketika Ibu mau naik pangkat misalkan di bulan yang sekarang, berarti di periode sekarang sertifikat yang sebelum-sebelumnya itu tidak bisa diperhitungkan sekalipun belum dimasukkan kepada angka kredit. Itu berkaitan dengan sertifikat. Kemudian yang kedua, siapa yang harus tanda tangan? Nah gitu kan? Idealnya laporan PKB itu dibuatkan secara rutin. Jadi setiap Ibu melakukan kegiatan dan sertifikatnya diperoleh, maka
langsung ibu membuatkan laporan PKB-nya supaya di situ tahu jenis pengembangan diri apa ya. Kalau diklat, kalau workshop, tempatnya di mana ya, pelaksananya kapan, tujuannya apa, dampak yang diperoleh apa, disosialisasikan kepada siapa, itu harus secara rutin dibuatkan. Nah, cuma permasalahannya Bu Nini, ini kepala sekolahnya ganti-ganti dan kita belum sempat. Apakah bisa gitu kan mengesahkan kepala sekolah yang ada? Jawabannya tentu saja bisa kalau dia benar-benar yakin bahwa kita benar-benar mengikuti ya. Ini kayak kegiatan seperti sekarang ini yang difasilitasi oleh Pak Dr. Sudarno, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena permasalahan sekarang kenaikan pangkat itu rata-rata teman-teman kita ini tidak memiliki sertifikat. Ya, Ibu mau ke berapa sekarang? Saya ini mau, ya. Insya Allah mau ke 4B Pak. Nah, mau ke 4B. Ya minimal PKB Ibu kan harus berapa? Harus 10 sekarang ya. Minimal harus 10 PKB Ibu ya. Yang nilainya ya rata-rata 30 jam ke atas. Kemudian kalau ke 4B dan 4A ke 4B ke 4C, Ibu wajib jurnal. Ya, dan jurnal, nah kemarin ini ada yang tidak lolos karena menjurnalkan dengan ukuran jurnal kayak buku Ibu ya. Jadi jurnalnya ukurannya ukuran buku itu tidak diloloskan. Jadi ada ukuran standar, jurnal itu ukurannya sekarang harus menggunakan A4 ya. Jadi ukuran besar jurnalnya ya. Yang dulu memang diperbolehkan, sekarang sudah tidak boleh lagi. Dan yakinkan jurnal itu sudah ber-ISN ya. Kalau buku punya ISBN, kalau jurnal harus ada nomor statistik nasionalnya, ada ISSN-nya. Ya, sudah Ibu Nini itunya? Jurnalnya sudah. Oh, sudah Bapak, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, yang penting itu yang buat Ibu yang harus dipersiapkan. Bentar baterainya. Mangga. Ya, mangga. Terima kasih Ibu Nini, mangga Pak Dokter. Ya. Masih ada. Terima kasih ya penjelasannya ya Bu Nini ya. Oke. Oh ya maaf Bapak ya. Tadi saya mau lanjut sedikit, tadi ada agak kesulit sedikit bagi saya. Tadi Bapak bilang memang sertifikat karena kita udah lama ya. Ini baterainya udah habis. Ya mangga Bu Nini. Ya. Jadi sertifikat kan tadi sudah disimpan, istilahnya disimpan lah ya, udah lama gitu. Ya. Mungkin kita inikan lagi itu masih bisa kan? Masih bisa kata Bapak, apakah masih bisa? Kemudian apakah ada batas waktu yang harus kita ajukan itu? Yang sebelumnya gitu, batas waktu. Sertifikat yang bisa dihitung adalah mulai dari Ibu penetapan angka kredit ya terakhir sampai kepada mau penetapan angka kredit yang akan datang. Ketika ada sertifikat Ibu yang disimpan ya, yang sebelumnya kemudian penetapan akredit yang sudah ditetapkan, maka itu sudah kedaluwarsa ya. Makanya silakan kumpulkan. Cuma ada satu masih diingat, kemarin ada yang dikembalikan, SK-nya tidak diturunkan oleh BAKN. Kenapa? Jumlah sertifikat lebih banyak. Ya, terlalu banyak itu juga bermasalah. Karena unsur penunjang dengan unsur utama ya ada aturannya ya, ada berapa persen itu, paling 20% ya untuk unsur penunjang. Ketika jumlah unsur penunjangnya lebih banyak itu dipertanyakan, itu juga harus diperhatikan ya Ibu Nini ya. Makanya idealnya sertifikat ini kenapa harus 4 tahun ya. Kegiatan karya tulis saja menulis PTK 1 tahun 3 kali, 3 PTK dalam 1 tahun itu akan dipertanyakan. Ya, itu tidak dibenarkan. Makanya paling banyak setahun itu bikin PTK itu 2. 1 semester 1. Jadi semester 1, semester 2. Atau ketika naik pangkat 4 tahun, berarti tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 rata-rata 1. Ya. Karena nilai Ibu nanti harus di dalam dupak, jangan salah Ibu. Ketika Ibu punya karya tulis 3 misalkan PTK, itu nilainya berarti 4 kali 3 kali 4. Berarti
12 terpenuhi ya syaratnya. Dan ada satu syarat lagi, jurnal. Jurnal itu dihitungnya 1, Ibu. Jadi Ibu karya tulis ini pengembangannya nilainya adalah 13. 12 dari PTK-nya, satunya dari jurnal sebagai persyaratan. Ya. Makasih ya Bu, cukup? Iya, mangga Ibu. Oke Bapak Ibu, berikutnya di chat ya, masih di chat Pak Onim ya. Yo silahkan. Mana Pak Onim? Yo, Pak Onim masih termute. Silahkan Pak Onim. Sampaikan. Termute Pak itu. Mikrofon. Mana Pak Onimnya? Ya. Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam Pak Onin. Ya, Pak Onin. silahkan. Mangga Pak Onin. Ya, saya dari SMP Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari Jonggol? Ya. Oh, Jonggol ya? Iya, Ujung, Pak. Ujung ya. Ini mau tanya tentang yang mau naik pangkat tapi belum punya serdik, itu apakah masih bisa lanjut? Soalnya pengalaman saya waktu 2020 itu tidak bisa lanjut untuk di dinas. Katanya harus punya serdik dulu, Pak. Apakah sekarang masih bisa seperti itu atau sudah berubah, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Sertifikat pendidik ya? Iya, sertifikat pendidik. Silahkan Pak Haji. Sepertinya Pak Haji terpental ya. Suaranya tidak muncul. Tapi di dalam berkas itu tidak ada kan Pak Onim? Tidak ada persyaratan itu kan? Apanya? Tidak ada. Tapi ketika di dinas ditanyakan. Waktu saya 2020 Pak, nggak tahu kalau sekarang saya sudah punya serdik, alhamdulillah udah lolos kemarin. Ya, banyak teman saya yang belum punya serdik. Gitu. Ya Pak, surat yang dari distrik itu dilihat lagi ya. Sepertinya Pak Dr. Saifullah terpental ya, biar masuk lagi. Oke. Kan ada itu tuh, apa namanya, dokumen kepegawaian. Nanti kalau sudah masuk, mohon penjelasannya Pak Darno ya. Ya, maksudnya kan di dokumen kepegawaian itu, apakah ada tertulis serdiknya gitu. Kalau tidak tertulis ya berarti tidak menjadi persyaratan Pak, gitu ya saya kira. Kan bukan itu, karena kan unsur utama dan unsur apa namanya, unsur penunjang ya di situ. Bapak Ibu, kita masih berharap Pak Saifullah bisa masuk ya. Oh, masuk Pak Karwas. Ya Pak, terpental tadi ya. Mati itu. Iya, terpental silakan, nih. Pak. Itu mohon maaf Pak Onim. Ya. Kembali lagi Pak Onim, pertanyaannya saya belum ketangkap Ya, tadi Pak. mati. Gimana Pak Onim? Oh, ini Pak, yang kalau mau naik pangkat, ketika belum punya sertifikat pendidik, apakah itu bisa diusulkan naik pangkat? Soalnya waktu 2020 pengalaman saya Tidak belum bisa gitu, harus punya serdik dulu. Iya. Sementara di sekolah kan masih banyak yang belum punya sertifikat pendidik, Pak. Ya, itu pertanyaannya, Ya, Pak. itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Pak, periode sekarang juga sama Pak. Jadi sertifikasi pendidik itu menjadi persyaratan untuk kenaikan pangkat, ya. Makanya, Iya. ya tetap harus disiapkan Pak ya, ditempuh itunya. Iya. Berarti kalau belum punya sertifikat pendidik, Ya. belum bisa lanjut, Pak. Belum bisa ya, selesaikan dulu ya. Oke. Berarti tertunda, Pak. Kan untuk mendapatkan sertifikat itu kan lumayan lama juga. Ya, makanya harus diproses ya, harus segera diproses. Proses. Bapak proses untuk bisa melalui pendidikan ya. Sekarang itu kan beberapa perguruan tinggi sudah mempersiapkan untuk pendidikan untuk PPG itu ya. Pak Onim belum dapat ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Sudah. Selesai. Tapi masih banyak teman saya yang belum punya gitu. Oh Tapi iya, makanya. naik pangkatnya sekarang kan sudah memenuhi secara masa kerja atau itunya. Iya. Kreditnya. Tapi sertifikat pendidiknya belum punya gitu. Apakah bisa dilanjut atau tidak gitu. Iya, ditunggu dulu Pak ya. Ditunggu dulu, tetap sertifikasi itu menjadi persyaratan utama ya. Terima kasih Pak Onim. Terima kasih Pak. Oke. Mangga.
Berikutnya yang sudah raise hand Ibu Rusti ya. Silakan Bu Bu Rusti. Bu Rusti Ya, Dahliana. terima kasih Pak. Perkenalkan saya Dr. Haji Ruti Dahliana Dari mana Bu? dari SMP Negeri 1 Kemang Pak. Oh, dari Kemang ya, temannya Ibu Nini ya. Ya, betul. Ya, Ini saya mau bertanya Pak. Saya sebenarnya sudah keluar SK-nya tanggal 1 Oktober, SK 4B. Nah, yang saya pertanyakan Pak, itu yang di PAK, yang di unsur utama yang di pembelajaran itu Pak. Kan angka kreditnya itu kan 29,75. Ya, kalau saya itu kan 4A-nya itu 2010. Korwas itu Kabupaten Bogor. Yang dipergunakan itu kan 5 tahun terakhir, Pak. 16, 17 sampai 20. Nah, 29,75 itu saya hitung itu sekitar 148 sekian gitu loh, Pak. Harusnya dipaknya, Pak. Tapi kenyataannya kenapa hasilnya itu menjadi 128 sekian gitu, Pak. Itu gimana itu sebenarnya hitungannya, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Yang pertama, perhitungan yang benar berada di penetapan angka kredit ya. Jadi Ibu nanti bisa langkah yang Ibu lakukan bisa untuk perbaikan di SK ya itu. Tapi ketika Ibu ternyata prosesnya agak sulit, ketika mau naik pangkat berikutnya, Ibu tetap menggunakan penetapan angka kredit yang terakhir. Jadi PAK itu menjadi ketentuan pokok ya sebagai beranjak Ibu mau naik pangkat pada tahun berikutnya. Jadi jumlah yang ada di PAK dengan di yang ada di angka kredit yang ada di SK, Ibu tetap menjadi langkah pokoknya di penetapan angka kredit ya. Jadi penetapan angka kredit itu dalam bentuk tim, boleh jadi ini ada kesalahan di dalam penulisan jumlah angka kredit yang ada di SK ya. Jadi Ibu kalau mau naik pangkat lagi beranjaknya dari penetapan angka kredit yang terakhir. Bisa dipahami Bu? Jika Ibu mau itu yang tertulis itu sebenarnya di PAK-nya Pak, bukan di itu kan di PAK-nya memang kenyataannya jadi 128 sekian Pak. Oh, di PAK-nya ya. Jadi mengikut dia ke SK-nya gitu. Saya hitung-hitung dengan kasarnya ya Pak, 29,75 itu harusnya 148 di PAK-nya ya Pak. Kenyataannya hasilnya 128 sekian gitu Pak. Jadi kita jadi merasa kayak gimana ya, dirugikan sekitar 20-an. Jadi saya bertanya kepada teman yang itu juga yang naik ke 4A, mereka juga berkurang dari hasil hitungan mereka gitu Pak. Ibu mau ke 4B sekarang ya? Saya sudah turun SK-nya 4B Pak, 1 Oktober kemarin. Jadi saya lihat-lihat ya Pak, saya hitung-hitung karena saya mengetik sendiri Pak pengusulan, terus saya terima hasilnya kok beda ya gitu. Jadi kita bertanya-tanya gimana sih sebenarnya gitu. Oke, kalau gitu Ibu Rusti, sebelum Ibu nanti ya proses untuk naik pangkat ke 4C itu tolong ada pembetulan dulu kepada tim penilaian di tingkat Kabupaten Bogor ya, karena mumpung yang ke 4B masih diproses di Bogor. Jadi Ibu bisa ada perbaikan PAK sesuai dengan jumlah yang ada pada tertera di PAK, cuma kesalahan di dalam jumlah saja ya itu ya. Itu ada kesalahan penulisan aja Ibu ya. Jadi Ibu bisa pembenaran di situ ya. Nanti Ibu bisa ke siapa, Pak? Ke pegawaian aja dulu ya, ke Pak Ramdhani aja dulu ngobrol ya. Nanti dari Pak Ramdhani akan sampai ke tim penilaian ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya Bu ya. Jadi supaya nanti tidak ngulur lagi ya. Tapi insya Allah Bu Rusti ya dari SMP mana Bu? SMP Kemang. 1 Kemang. Iya Pak. Ya, insya Allah nanti juga saya bantu ya Bu ya. Tapi Ibu tetap fotokopi, simpan di Pak Ramdhani, sampaikan kesalahan jumlah ya, kesalahan jumlah sehingga terbawa kepada SK. Terima kasih Ibu Rusti ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya yang di chat Bu Yuni ya. Silakan Bu Yuni Nurfianti. Mana nih Bu Yuni?
Assalamualaikum. Terima kasih Salam. Pak. Yo, Ya, silakan. mangga Bu Yuni. Ini Pak, mohon penjelasannya Dari mana Pak dulu Haji. Ibu Yuni? Saya dari SMP 1 Gunung Putri Pak Haji. Oh, dari Gunung Putri. Iya. Mangga Ibu. Ini Pak, suka kadang untuk periode penilaian PKG. Nah, itu sesuai dengan tahun anggaran yang dimulai dari Januari ataukah sesuai dengan tahun pelajaran? Iya. Kalau seperti penjelasan Bapak tadi kan SKP sesuai tahun anggaran ya Januari. Nah, kalau PKG ini kami masih agak ini Pak, agak bingung gitu. Apakah sama? Gitu. Terima kasih Pak Haji. Oke, mangga. Terima kasih. Khusus untuk penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja guru itu ya. PK guru itu memang dinilai di bulan Desember minggu kedua. Tapi kemarin di SMP ini terus terang saja juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman pengawas kemarin, kenapa di SMP sampai bulan Februari masih ada penilaian ya. Makanya kemarin kepada MKPS ini Pak Dr. Darno sudah saya sampaikan khusus untuk SMP mengingat jumlah pengawasnya sangat sedikit ya, sementara guru yang harus nilai begitu banyak ya, kepala sekolah yang banyak, maka bisa dipajukan jadwalnya. Tapi tetap titik pangsanya di bulan Desember Ibu ya, Ibu Yoni. Oh iya. Penilaiannya ya di tahun anggaran itu ya harus dilakukan. Makanya sebentar lagi ini ada penilaian kinerja ya. Oke ya. Dan kemarin memang sampai Februari masih ada penilaian kinerja di SMP. Tapi udah saya sampaikan. Dan untuk guru sebetulnya yang memberikan penilaian kinerja adalah kepala sekolah. Seharusnya tidak terlambat ya di bulan Desember ini. Tapi ketika kepala sekolah meminta bantuan kepada pengawas juga tidak disalahkan ya, karena kebetulan yang waktu menyiapkan instrumen kebetulan saya ikut bersama-sama dengan Bu Dewi ya di Jakarta, itu berkaitan dengan penilaian kinerja guru khusus untuk guru. Kalau kepala sekolah udah langsung oleh pengawasnya ya, sedangkan guru oleh kepala sekolah. Tapi bukan berarti ya pengawas tidak dibenarkan menilai guru, boleh-boleh saja ketika kepala sekolah meminta kepada pengawasnya untuk diberikan penilaian. Ya, jadi jawabannya itu Bu ya, di minggu kedua di bulan Desember ya. Itu maksimal Pak, minggu kedua di bulan Desember. Ya. Tapi saya udah usulkan kemarin kepada MKPS supaya segera dikeluarkan dari kepala dinas untuk surat tugas pelaksanaan PKG. Mudah-mudahan bulan ini tidak akan segera dilaksanakan. Seandainya sebelum Desember gitu bisa Pak Haji, misalkan September. Sebetulnya bisa aja dicicil Ibu. Penilaian kinerja itu kan selama 12 bulan ya. Dicicil bisa saja. Anggaran. Ya, tahun anggaran selama itu kan bisa. Apalagi kalau penilaian kinerjanya berkaitan dengan kedisiplinan, kehadiran, kalau itu banyak sekali ya. Iya, 14 itu berapa? Itu, ya udah 14 iya. Ya, 14. Ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih Pak. Mangga. Oke, baik Bapak Ibu, di chat sudah nggak ada lagi ya, dan resen juga sudah tidak ada. Mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih Pak Korwas atas materi dan penjelasannya. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Besok kita di hari yang kedua ya, besok bersama dengan tim penilai yang kredit ya, nanti Bu Haji Sadiah, Bu Yoyoh, dan Bu Narti ya. Jadi Bapak Ibu masih sampai hari Selasa Bapak Ibu ya. Hari Minggu libur ya. Hari Minggu libur ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya atas semangatnya. Sampai bertemu lagi nanti di hari besok hari jam yang sama dan link yang sama. Terima kasih Pak Korwas. Oke, sama-sama. Bapak Ibu, saya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa ya mencerah buat kita ya. Dan khusus untuk Bu Rusti nanti komunikasikan dengan kepegawaian ya. Insya Allah nanti saya bantu. Dan berkaitan dengan penilaian kinerja, insya Allah sebentar lagi nanti ada surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
karena saya sudah menyampaikan kepada para pengawas SMP, khususnya kepada MKPS, supaya segera menyusul surat tugas untuk penilaian yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni ya. Jadi di bulan Desember mungkin akan dikedepankan lebih awal supaya jangan waktunya panjang sampai bulan Januari Februari masih melakukan ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Akhir ya, sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pada Ibu boleh besok kita masuk lagi.